warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Siang teman-teman. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita karena kita bertemu pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Nah, di sini saya akan membahas trauma dan stres sebelumnya. Perkenalkan, saya Lestari di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang trauma dan juga stres. Nah, di sini teman-teman pernah mengalami trauma atau stres gak? Nah, trauma atau stres nih yang mengalaminya? Stres tugas ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait trauma atau juga stres. Nah, di sini ada latar belakang dari trauma dan juga stres. Nah, trauma dan stres merupakan kondisi psikologis yang muncul akibat pengalaman yang menekan seperti kekerasan, kehilangan, konflik, dan juga bencana. Nah, kondisi ini gitu dapat mempengaruhi emosi, lalu perilaku seseorang, serta kehidupan sosial individu. Oleh karena itu diperlukan gitu pemahaman dan juga penanganan yang tepat agar dampaknya itu tidak berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius. Perkenalkan, saya Lestari. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait trauma dan juga stres. Nah, di sini ada yang tahu trauma atau juga stres? Wah. Nah, di sini teman-teman pernah mengalami trauma atau juga stres gak? Pernah. Trauma atau stres nih yang mengalaminya? Stres tugas ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait trauma atau juga stres. Nah, di sini ada latar belakang dari trauma dan juga stres. Nah, trauma dan stres merupakan kondisi psikologis yang muncul akibat pengalaman yang menekan seperti kekerasan, kehilangan, konflik, dan juga bencana. Nah, kondisi ini gitu dapat mempengaruhi emosi, lalu perilaku seseorang, serta kehidupan sosial individu. Oleh karena itu diperlukan gitu pemahaman dan juga penanganan yang tepat agar dampaknya itu tidak berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius. Contohnya gitu dari kekerasan, seseorang gitu mengalami kekerasan, pasti trauma atau juga stres kan karena dia merasakan atau mengalami itu bisa berdampak gitu sama psikologis dia dan juga perilaku dia nanti kayak negatif. Paling parah itu kayak takutnya dia gitu ingin melakukan bunuh diri seperti itu. Selanjutnya ada pengertian trauma. Nah, trauma itu kondisi psikologis yang muncul teman-teman akibat pengalaman yang sangat menekan atau mengancam, baik secara fisik maupun emosional. Trauma itu dapat mempengaruhi pola pikir, lalu perasaan, dan perilaku individu, serta menimbulkan dampak jangka panjang gitu kalau tidak ditangani dengan baik. Contohnya gitu dia mengalami atau juga mengalami ancaman dari seseorang gitu, baik dia diancam secara langsung ataupun di media sosial. Itu tuh bisa mengalami trauma teman-teman karena dia diancam oleh seseorang. Terus pasti fisik dia gitu capek, kepikiran karena diancam itu gitu. Atau mungkin dia
apa sih emosionalnya dia gitu terganggu, kayak sering marah atau mungkin apa namanya pikirannya terganggu gitu, itu bisa menyebabkan pola pikirnya itu terganggu ya, kayak perasaan dia, perilaku individunya gitu. Itu tuh bisa berdampak jangka panjang teman-teman, kalau tidak ditangani dengan baik, karena dia mengalami kayak ancaman itu gitu, psikologisnya terganggu, itu bisa terganggu gitu, fisik dia, pikiran dia, psikologis dia, karena dia mendapatkan perilaku tersebut gitu. Nah itu tuh bisa berdampak jangka panjang kalau tidak ditangani dengan baik gitu. Nah selanjutnya ada jenis-jenis trauma nih teman-teman. Trauma itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu trauma fisik akibat cedera atau kecelakaan. Contohnya dia kecelakaan, dia bisa mengalami trauma fisik karena dia takut nanti suatu saat takutnya dia kecelakaan lagi gitu, itu bisa mengalami trauma fisik. Lalu ada trauma emosional akibat tekanan batin, contohnya dia kehilangan seseorang yang disayang, itu bisa menyebabkan tekanan batin gitu. Lalu ada trauma perkembangan yang terjadi itu sejak masa kecil, contohnya dia sering dibanding-bandingkan, dia sering diejek atau dia dikucilkan, itu bisa loh teman-teman ke bawah sampai dewasa karena dia pernah mengalami itu sejak kecil gitu. Jadi masa-masa itu tuh bisa ke bawah sampai dia dewasa. Jadi kayak fase-fase itu tuh kayak belum hilang gitu di pikiran dia. Itu bisa loh menyebabkan dia trauma. Serta trauma kolektif yang dialami oleh kelompok masyarakat akibat peristiwa besar seperti bencana atau konflik sosial. Nah, bencananya itu kayak banjir, lalu longsor, paling parah itu bencana tsunami. Itu bisa menyebabkan trauma kolektif. Nah, di sini ada trauma psikologis, di mana gangguan emosional yang terjadi akibat pengalaman menyakitkan yang mendalam gitu. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan kecemasan, lalu kesedihan, gangguan konsentrasi, serta perubahan perilaku seperti. Nah, selanjutnya ada trauma psikologis, di mana trauma psikologis ini gangguan emosional yang terjadi gitu akibat pengalaman yang menyakitkan dan mendalam. Contohnya kayak kehilangan yang dipanggil gitu sama yang maha kuasa gitu, itu bisa menyakitkan kita gitu, karena luka batin itu tuh bisa menyebabkan trauma. Lalu kondisi ini tuh dapat menimbulkan kecemasan, lalu kesedihan, lalu gangguan konsentrasi, serta perubahan perilaku gitu, seperti menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi seseorang itu mengalami trauma gitu, kehilangan, itu bisa loh dia itu kalau udah parah gitu menarik diri dari lingkungan dia, kayak dia pengen sendiri aja, pengen nggak mau berbaur gitu sama orang lain. Nah, selanjutnya ada penyebab dari trauma psikologis. Nah, itu dapat disebabkan oleh seperti pengkhianatan, contohnya dia dikhianati sama seseorang gitu. Lalu perlakuan tidak adil, contohnya kayak dia dibandingkan dengan orang tuanya. Lalu itu tuh bisa membuat si anak tuh bisa memahaminya itu kayak nggak adil gitu, karena dia perlakuan tuh tidak adil gitu.
atau juga ejekan, contohnya kayak dia diejek soal fisik dia di media sosial ataupun di kayak lingkungan sekitar. Lalu ada tekanan emosional dan juga pengucilan sosial, contohnya kayak dia tidak ditemani oleh sekitarnya gitu, tidak ada keluarga yang menemani dia. Lalu selain itu kurangnya dukungan sosial dan kemampuan coping juga gitu dapat memperparah kondisi trauma pada individu. Nah, kurangnya dukungan seseorang itu jika seseorang itu mengalami trauma bisa loh menyebabkan memperparah gitu trauma si orang tersebut karena dia tidak didukung oleh lingkungan dia, tidak didukung oleh keluarganya gitu. Jadi kayak psikologis dia lebih parah nantinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengertian stres. Nah, stres itu respon alami individu terhadap tekanan atau tuntutan kehidupan. Nah, stres juga dapat muncul gitu kayak bentuk fisik ataupun psikologis. Bentuk fisiknya itu kayak dia sering cemas, lalu mudah lelah gitu sama stres yang dialaminya gitu. Nah, kalau psikologisnya itu kayak dia mental dia terganggu gitu, lalu kadang sering marah gitu karena dia mengalami stres itu. Nah, itu tuh bisa berdampak positif gitu jika dikelola dengan baik. Namun menjadi berbahaya jika berlangsung lama. Nah, positifnya itu stresnya itu bisa kayak dia sedang mempunyai tugas kuliah, terus tidak dikerjakan gitu. Itu emang membuat stres kan. Tapi jika dia dikelolanya dengan baik, dengan positif, bisa gitu stres itu berkurang karena kayak ada tugas dia termotivasi buat mengerjakan, buat tidak stres gitu karena dia dikerjakan kan. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik bisa berbahaya ke psikologis dia. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab stres, di mana stres itu disebabkan berbagai faktor teman-teman, kayak frustasi. Dia frustasi kayak pengen sesuatu gitu tapi tidak tercapai keinginannya, itu bisa membuat stres karena dipikirin aja gitu. Lalu ada konflik, contohnya kayak konflik dengan diri sendiri, dia bingung memilih jurusan dia, lalu berperang gitu dengan pikiran dia sendiri. Itu bisa menyebabkan stres karena dia bingung antara pengen ini, tapi bingung nih pengen yang mana gitu. Akhirnya dia kayak berkonsultasi ke keluarganya atau mungkin ke sahabatnya. Itu bisa menyebabkan stres karena dia bingung kan dengan ini memilih jurusan gitu. Lalu ada tekanan, contohnya tekanan di lingkungan kerja gitu. Kayak dia harus sempurna mengerjakan ini sama atasannya. Terus dia tertekan kan karena kayak melakukan ini tuh harus sesuai gitu. Itu bisa menyebabkan stres. Terus juga ada perubahan hidup serta kesalahan pola pikir. Nah, selain itu faktor biologis, lalu ada psikologisnya juga. Contohnya kayak biologis itu mudah lelah karena stres itu. Psikologis itu kayak mental, dia terganggu karena dia emang pikiran dia ke situ aja gitu, ke masalah itu bisa menyebabkan stres. Dan juga sosial itu turut loh teman-teman mempengaruhi munculnya stres pada individu, kayak lingkungan dia yang toksik, lalu ya seperti itu gitu, itu bisa mempengaruhi munculnya stres. Nah,
selanjutnya ada gejala stresnya. Nah, gejala stres itu meliputi aspek seperti cemas dan juga marah. Lalu ada aspek intelektual seperti sulit berkonsentrasi. Nah, kayak lagi belajar gitu. Dia sedang mengalami stres terhadap keluarganya gitu. Lagi kayak ada cekcok gitu. Itu bisa sulit untuk seseorang berkonsentrasi karena pikiran dia gitu ke masalah keluarga. Nah, dari pas dia belajar gitu di sekolah itu dia stres kan, kayak tidak fokus gitu. Itu bisa menyebabkan gejala stres. Lalu ada aspek fisik kayak contohnya sakit kepala dan juga kelelahan. Nah, masalah juga kan emang membuat stres ya. Terus bisa kelelahan fisik dan juga kelelahan sakit kepala gitu. Serta aspek perilaku seperti menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, jika seseorang sudah benar-benar fatal gitu stresnya, itu atau enggak dia tidak mau berbagi dengan sahabatnya atau keluarganya, terus dia dipendam aja gitu, itu bisa menarik diri dari lingkungan sosial, kayak tidak mau berbaur, tidak mau berbagi ceritanya gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis stresor. Nah, stresor itu sumber penyebabnya yang dapat berasal dari faktor internal kayak emosi dan juga pikiran. Nah, emosi dan pikiran dia gitu tidak stabil, makanya dia stresor itu bisa jadi sumber penyebabnya. Ataupun faktor eksternal kayak lingkungannya, lingkungan dia tidak baik, tidak stabil gitu, lingkungan dianya toksik gitu, itu bisa menyebabkan stres. Lalu ada pekerjaan, sama kayak yang sebelumnya gitu, pekerjaan juga bisa membuat diri kita stres gitu, karena dari pekerjaan itu kita dituntut buat apa yang atasannya mau gitu. Nah, itu tuh kita kayak belum mencapai itu gitu. Nah, itu bisa membuat stres. Ada juga hubungan sosial dan juga peristiwa kehidupan. Hubungan sosial kayak dengan lingkungan sekitarnya gitu. Itu bisa membuat stres. Nah, selanjutnya ada stres pasca bencana, di mana kondisi psikologisnya itu muncul setelah individu itu mengalami peristiwa traumatis gitu, kayak bencana alam. Nah, seseorang jika mengalami bencana alam gitu, terus dia apalagi bencananya itu kayak yang paling parah gitu, tsunami, itu bisa menyebabkan trauma karena dia mengalaminya gitu, merasakannya, lalu melihat gitu apa yang terjadi. Itu bisa stres. Nah, stresnya itu bisa berkepanjangan gitu, kayak lama hilangnya karena dia mengalaminya gitu, merasakannya. Nah, itu kayak di pikiran dia tuh kejadian-kejadian itu tuh sulit gitu untuk hilang karena dia melihat kan gitu kejadiannya seperti apa gitu. Nah, lalu ada gejalanya itu kayak kecemasan. Dia kalau ke suatu tempat gitu melihat kejadian seperti itu lagi, itu bisa membuat seseorang itu cemas, teman-teman, karena takutnya dia mengalami hal sama kayak waktu itu gitu. Lalu ada depresi. Nah, di mana ini tuh mungkin tahap yang lebih serius karena dia mengalami depresi dari si bencana alam itu. Kayak dia kalau mau ke suatu tempat, terus dia tuh pikiran dia tuh masih stuck atau enggak masih mengingat kejadian yang pernah dia alami gitu. Itu bisa membuat seseorang itu depresi. Nah, lalu ada gangguan tidur. Nah,
itu bisa membuat seseorang tuh mengalami gangguan tidur karena dia mengalaminya gitu. Nah, serta dapat berkembang menjadi PTSD gitu jika tidak ditangani dengan baik. Nah, jika dari semua ini gitu terjadi sama seseorang, terus psikologis dia itu kena, itu bisa menyebabkan PTSD teman-teman, karena itu tuh gangguan mental yang sudah di tahap harus oleh profesional kan, karena dia mengalami PTSD itu. Nah, jika seseorang mengalami udah di tahap PTSD, itu harus ditangani oleh profesional, tidak bisa oleh kita sendiri, keluarga dia gitu, atau lingkungan sekitar, karena itu tuh udah di tahap yang psikologisnya udah benar-benar terganggu gitu. Nah, itu kita harus butuh bantuan seseorang. Nah, jika seseorang mengalami itu gitu, terus itu tuh harus kita harus mendukung dia gitu, kayak jangan dihakimi, jangan dikucilkan gitu, karena dia sebenarnya pengen sembuh kan, terus tapi dia gitu takut ke seseorang yang profesional, karena takutnya dia dikira gila atau mungkin dia mengalami gangguan kejiwaan, makanya dia kayak pendem aja gitu. Nah, itu lama kelamaan bisa terjadinya PTSD, itu gangguan psikologis yang udah benar-benar butuh banget tahap profesional. Mau tanya, Iya, boleh. itu orang yang profesionalnya siapa? Nah, orang yang profesionalnya itu kayak psikologi, psikiater gitu, konselor, itu tuh bener-bener yang udah di tahap profesional banget gitu. Bukan dokter jiwa ya? Bukan, itu tuh iya seperti itu. Nah, dari materi-materi barusan yang saya jelaskan bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, dari materi tersebut takutnya siapa tahu ada yang belum paham. Kak, ya, maksud dari PTSD itu apa? Nah, maksud dari PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder. Ini tuh jika seseorang mengalami PTSD, itu tuh dari tahap benar-benar psikologis dia itu udah terganggu gitu. Jadi membutuhkan seseorang yang profesional. Seperti itu. Kak, aku nanya. Ya. Kalau contoh PTSD itu seperti apa? Nah, contohnya banyak sebenarnya teman-teman, kayak dia terkena pelecehan seksual. Terus seseorang itu kayak mengalami pelecehan seksual. Itu tuh bisa seseorang tuh mengalami stres, trauma karena dia mengalami pelecehan itu kan. Nah, itu tuh bisa berkembang menjadi PTSD jika dia traumanya udah benar-benar di tahap yang sulit untuk disembuhkan, kayak dia bercerita ke teman dia, ke keluarga, ke lingkungan, terus tidak bisa buat dia tuh masih kurang gitu. Itu tuh bisa menyebabkan PTSD, dan itu bisa kita harus berkonsultasi kepada seseorang yang profesional seperti psikiater, psikolog, ataupun kayak konselor yang sudah bersertifikat. Seperti itu. Kak, kalau anak-anak Palestina kan kemarin perangnya dengan Israel. Nah, apakah anak-anak Palestina itu yang kehilangan ayahnya, ibunya, apa dimaksud dengan PTSD? Iya, itu bisa dimaksud dengan PTSD karena dia kan mengalami kehilangan seseorang, lalu kekerasan juga dia kan kena ya dari. Nah, bisa teman-teman menyebabkan si PTSD karena dari perang Israel dan Palestina
kan orang-orang Palestina itu kan dia melihat, mengalami dan merasakan apa yang diperbuat oleh Israel kan. Nah itu kan orang-orang Palestina kehilangan seseorang, lalu dia menyebabkan luka atau juga trauma juga gitu, melihat peperangannya, terus melihat keluarga dia sudah pergi gitu. Itu bisa menyebabkan trauma yang benar-benar harus membutuhkan psikolog. Seperti PTSD ini bisa menyebabkan trauma psikologis PTSD karena dia kehilangan seseorangnya, terus dia trauma gitu, akan dia melihat bencana yang ada gitu, terus itu bisa menyebabkan trauma sampai dewasa nanti karena dia melihatnya gitu, lalu merasakannya. Itu mental dia bisa terganggu teman-teman, karena psikologis si anak kan masih kecil ya, terus pasti pikiran dia tuh masih kuat gitu, nantinya bisa sampai dewasa gitu ke bawah. Kayak fase-fase itu tuh takutnya belum hilang. Nah itu tuh kalau tidak disembuhkan atau tidak dikonsul gitu ke orang yang profesional, bisa menyebabkan PTSD itu seperti itu. Apakah PTSD itu sama dengan luka batin, Kak? Hampir sama gitu, karena luka batin juga kan ada yang benar-benar kayak susah sembuh begitu. Luka batin itu kayak bertahun-tahun, bahkan ya bertahun-tahun gitu. Itu bisa sama-sama seperti PTSD karena seseorang itu kan mengalami luka batin, kehilangan seseorang kan luka batin itu. Lalu psikolognya itu terganggu gitu, trauma akan kehilangan lagi kalau seseorang itu bertemu dengan seseorang gitu, orang lain. Terus dia percaya atau enggak dia ya seperti itu. Terus dia takut kehilangan lagi gitu nantinya. Jadi dia menyendiri gitu, mengucilkan diri, tidak bergaul dengan lingkungan. Karena kalau dia bergaul lagi gitu, atau mungkin dia percaya dengan seseorang, mungkin dia sayang gitu dengan seseorang kayak sahabat atau mungkin kekasih, terus dia kehilangan gitu, itu bisa menyebabkan trauma psikologis seperti itu. Nah teman-teman, di sini saya ada yel-yel nih terkait stres dan juga trauma. Nah yelnya itu nadanya satu-satu aku sayang ibu, tapi liriknya itu diganti. Nah contohnya kayak satu-satu jaga hati pikiran, dua jangan sampai stres, tiga kalau emosi dengan baik, 1, 2, 3 sayang mental, sayang jiwa. Nah seperti itu liriknya, bisa dicoba? Bisa. Mulai ya. 1, 2, 3. Satu jaga hati pikiran, dua jangan sampai stres, tiga kelola emosi dengan baik, 1, 2, 3 yang mental sayang jiwa. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi